BTS, kembali lagi di podcast Bincang Topik Seru. Kembali lagi dengan saya Astrid yang selalu tampil cantik dan rekan saya Gondrong yang selalu tampil asik. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Dro. Siapa tuh, Street? Bapaknya Siapa sih nih? orang sukses, Dro. Asik, sukses. Siapa tuh? Sukses di broadcasting Broadcasting. SCTV. SCTV yang satu untuk semua itu. Betul. Betul sekali. Asik, kelas. Kelas. Siapa tuh, Street? Pak Daniel, mungkin langsung saja kita panggilkan kalian, Drong. Boleh. Langsung saja kita panggilkan Pak Daniel dari Departemen Produser SCTV Sporty. Mungkin tepuk tangannya kalian. Selamat siang menjelang petang. Tuh, selamat datang ya Pak di podcast. Terima Bincang kasih, Topik Seru. terima kasih. Mungkin saya sedikit ralat ya. Jadi saya ada dulu di SCTV Sport, posisinya di Departemen Produksi, terakhir menjadi produser. Gitu, ya produser sport. Ya, begitu, Mbak Astrid sama Mas Gondrong. Sport tuh yang meliputi Liga Champions itu ya, Pak? Liga Champion itu ada, terus kemudian untuk Liga Indonesia juga pernah, Liga Inggris. kemudian Liga Liga Europe Inggris. gitu juga ya, Pak? Ya, betul. Mungkin sebelumnya Pak Daniel bisa perkenalkan diri dulu. Kan sudah kenalan tadi. Iya. Kenalan. Ya, saya mulai berkecimpung di broadcast itu tahun 1990. Waktu itu saya sambil kuliah menjadi penyiar ceritanya, penyiar di radio PTPN FM. Jadi angkatan FM pertama di Solo. Nah, dari situ saya mulai mengenal media terutama media broadcast ya. Karena di media kan ada media cetak, media audio sama visual gitu. Nah, dari situ saya mengenal dunia broadcast dan ternyata asik dunia broadcast itu karena hubungannya dengan anak muda ya, gaul ya, Gaul. para muda, gitu. Gitu Mas Gondrong. Mas Gondrong juga mau jadi penyiar kan? Penyair, Pak. Penyair. Penyanyi, aduh. Penyair, suara saya kurang. Wis, Ya gini, sedap. Tapi sebelumnya Bapak Ya. tuh kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas UNS swasta, UNS swasta tuh mana, Pak? Itu di mana ya? Universitas Sri Mulat, Sri Mulat. Unisri. Unisri. Oh, Unisri. Enggak, ini bercanda aja itu. Suka bercanda. Supaya kalau di broadcast kan kita supaya untuk dialognya lebih enak ya. Iya. Gitu. Betul. Unisri. Gitu Mas Gondrong. Kuliah di Unisri. Ya, saya di Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusannya Komunikasi Massa. Komunikasi massa. Tapi asalnya Pak Jan itu dari mana? Saya asal dari Solo, Dari Solo, Solo, asli Solo. asli Solo, asli Solo. Solonya mana nih, Pak? Solonya, Lawean, Lawean atau Solonya Siwalan, Siwalan. daerah. Dekat sini ya Pak, Iya, Siwalan itu di ya. sini, daerah Kerten. Kerten. Gitu, ya. Terus memutuskan nih untuk ke Jakarta. Ke SCTV khususnya. Jadi, Trigger apa yang buat itu gitu? satu tadi bahwa di broadcast itu kan banyak tantangan ya, challenge-nya banyak. Jadi dari dunia radio ini akhirnya kita punya perkenalan dengan teman-teman luar terutama gitu ya. Nah, terus era perkembangan media elektronik, saya sebut media elektronik, yaitu antara radio dan televisi itu berkembang tahun 90. Nah, waktu itu sudah mulai ada 95 itu ada namanya televisi swasta selain TVRI, ya kan? Nah, saya waktu itu masih ingat, saya baca koran, membuka lowongan, itu. Saya coba ikutin. Saya nggak tahu itu apakah ini televisi atau enggak. Tapi namanya perusahaan televisi membutuhkan seorang reporter. Aku pikir pabrik televisi. Wah ngapain gitu kan? Tapi saya coba. Ternyata dalam perjalanan itu saya diterima di Surabaya Sentra Televisi yang sekarang disebut SCTV. Betul. Apa sih Drong? SCTV? SCTV satu untuk semua. Bisa aja nih Mas Gondrong.
Gimana? Iya. Terus apa lagi nih? Ngomong-ngomong tadi, Bapak kan berkecimpung di dunia broadcasting SCTV sebagai produser nih, Pak. Ya, Nah, pasti kan saat proses produksinya itu kan pasti ada perencanaan hingga tayang tuh Bapak tuh ya. dari awal punya pengalaman tersendiri apa enggak sih, Pak? Sebetulnya nggak ada pengalaman, modalnya cuma teori yang pernah aku terima di perkuliahan ya. Jadi di media komunikasi dulu kan belum ada deh apa prodi yang ke broadcast ya waktu itu tahun 90 itu tahunnya Visipol itu kan ada apa komunikasi massa, Komunikasi massa. hubungan internasional Iya. sama administrasi negara. Mungkin itu, iya kan? Tapi kan ada perkuliahan dasar di media. Nah, dari situ saya cuma melihat ada sesuatu yang ada hubungannya dengan broadcast gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi adalah tentang perencanaan pengalamannya. pengalaman. Nah, perencanaan pengalaman itu susah didapat ketika saya ada di radio sebetulnya. Radio karena waktu itu radio lagi hebat-hebatnya tuh di FM, radio PTPN FM, radio SAS gitu, itu masih bagus itu. Nah dari situ mulailah secara teori itu apa namanya kelihatan ya bahwa di dalam produksi ada 3 tahap kan, pra-production, kemudian production sama post-production. Itu yang jadi apa trigger saya baru mengerti bagaimana sebuah produksi itu. Gitu Mbak Astrid sama Mas Gendro. Terus gini ya Pak, Bapak kan sudah dengan pengalaman Bapak yang saat ini sudah berkecimpung di sana sini gitu kan. Iya. Yang sukses sekarang ya, Ndro. Apa ya yang mungkin kilas balik dulu aja ya Pak. Kilas balik dulu tantangan ketika dulu, misalkan sekarang penyiaran, mungkin televisi kita memiliki tantangan, ada mungkin untuk digital sekarang, sosmed atau gimana. Mungkin kalau dulu tantangannya itu apa aja Pak? Waktu di radio apa di TV nih? Waktu radio. Nah, radio tantangannya banyak. Gimana? Kita break dulu gimana? Ya, kita break dulu lagi ya, Pak. Siap. Kita cerita-cerita lebih lanjut lagi Oke. ya, Mas Gendro. Oke. Oke. Gimana tadi, Ndrong? Ngobrol asiknya sama Pak Daniel. Kita ulang lagi ya pertanyaan yang tadi. Gini Pak Daniel. Ya. Yang menjadi tantangan broadcasting dulu tak Pak? Khususnya di radio terlebih dahulu. Nah, tantangannya satu secara teknik itu sebetulnya alat ya, alat karena kita masih menggunakan tape yang bertumpuk-tumpuk. Kalau sekarang dunia radio itu cuma satu komputer atau satu laptop selesai. Kemudian untuk list lagunya ada udah satu dalam bentuk file ya. Kalau dulu masih bentuk kaset tuh. Nah, sebelum kita memutar lagi itu kita selalu 1 jam sebelumnya standby untuk menyusun lagu-lagu yang akan kita putar di program yang kita siarkan. Jadi kita harus ngepasin tuh yang namanya kaset yang masih lama itu pakai pita, lagu untuk masuk, lagu untuk keluar ini. Satu itu. Kemudian kita harus menyiapkan iklan-iklan yang akan diputar. Itu tantangan. Kalau sekarang enggak, live file udah autoplay udah selesai gitu. Itu tantangan secara teknis. Yang non teknis adalah kita kadang kayak orang artis sombong gitu, kejar sama fans gitu. Jadi itu yang sampai sekarang masih membekas ya di dunia radio. Artinya kalau radio itu kan kita nggak visual. Orang itu cuman berdasarkan suara, airplay ya. Wah suaranya bagus, imajinasi pendengarnya, wah pasti orangnya cakep gitu. Setelah ketemu, ternyata mohon maaf, nggak sesuai yang diimpikan, itu aja sebetulnya. Benar, begitu Mas Gondrong. Jadi kalau Mas Gondrong siaran gitu ya, Aduh. sudah kayak siapa tuh bintang sinetron itu. Kayak siapa ya? Kalau mungkin sekarang kayak Iqbalim. Ada itu Iqbal, Kobon Junior dulu. Gitu, ya. Banyak yang bilang saya mirip itu Pak. Wes, siap. Kalau tantangan dalam dunia televisi gimana Pak? Untuk tahun segitu? Sama, jadi dulu masih era analog istilahnya, analog. Jadi kalau kita siaran, terutama kan saya lebih banyak ke sport production ya, di olahraga ya. Setiap kita mau syuting itu kita bawa yang namanya kaset tuh bertumpuk-tumpuk, karena masih berbentuk kamera itu dengan kamera kaset.
Sehingga ketika kita sudah syuting itu kita harus menyiapkan dulu itu Mbak Astrid sama Mas Gondrong. Jadi kaset per kaset itu time code-nya berapa. Jadi bisa kita bikin program 5 menit, kasetnya bisa 30 40. Karena kan setiap apa namanya shoot itu ada seperti ini lah, kita ulang. Nah itu kita butuh itu. Nah itu tantangan ketika kita masih berbentuk analog. Kalau sekarang enggak. Sekarang kita ambil satu kamera, handphone atau apapun, ya kan? Cuma satu file masuk ke editing, selesai itu, ya kan? Kalau dulu enggak, kita harus visual sendiri, audio sendiri, kemudian di mix. Itu tantangan yang menjadi itu. Tantangan luar ya cuaca lah. Kalau dulu kita kalau mau syuting harus lengkap, senjata harus lengkap. Ada kamera, ada lampu, ada filter. Sekarang enggak. Sekarang dengan era digital tuh semua dimudahkan. Itu tantangan yang saya lakukan ya, yang saya pernah alamin lah itu. Itu Mas Astrid, Mbak Astrid sama Mas Gondrong. Gitu. Ya. Oke. Apalagi nih? Udah ngomong soal tantangan itu Pak, Ya. dari radio sama televisi. Ya. Nah, zaman sekarang itu kan banyak orang yang banyak menggunakan media sosial dibanding mendengarkan radio, mendengarkan televisi. Nah itu pendapat Pak Daniel sendiri gimana? Ya, dunia digital ya, terutama sekarang setelah era analog itu everybody is broadcaster. Everybody is broadcaster, ya. Kalau dulu kita enggak, kita masih teamwork itu penting. Kalau sekarang siapa? Mbak Astrid, Mas Gondrong punya HP yang sudah punya kapasitas bagus untuk video ya. Selesai. Jadi kreativitas jadi satu genggaman. Kalau dulu kita masih ada tim yang banyak, ada produser, ada production assistant, ada astrada, ada script writer, ada audioman, ada technic director, ada program director atau VM ya, fiction master itu. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau sekarang ya everybody is broadcaster. Diri Mbak Astrid itu jadi seorang broadcaster ya tentunya gitu, Mas Gondrong. Oh, semua berhak menjadi broadcaster. Benar, betul. Era saat ini. Era sekarang sangat dimudahkan. Mungkin ketika gini Pak, aku mau tanya aja ini sebenarnya tentang pendapat gue mengenai, ya mungkin kan televisi sekarang udah menurun gitu Pak. Mungkin ada kemungkinan buat mati nggak dunia televisi? Kemungkinan untuk mati sih enggak, ya kan? Tetap orang akan memilih bentuk tayangan. Jadi seperti tadi everybody broadcaster, tapi everybody juga sekarang choice, bisa memilih, ya kan? Bisa memilih tayangan mana yang bagus menurut pendapatnya pribadi. Jadi kalau pertanyaan simple tadi seperti apakah TV akan mati? Enggak juga. Karena tetap TV itu adalah main media yang perlu menjadikan dinamisator dan stabilisator pemirsanya. Itu karena di pertelevisian susah broadcast ya, radio itu kan ada undang-undang yang pakem, undang-undang kepenyiaran. Tapi kalau di medsos ini kan mohon maaf belum ada undang-undang yang baku untuk mengatur. Jadi makanya di everybody is broadcaster, siapapun boleh bikin dan boleh ditayangkan di YouTube ataupun di itu. Jadi enggak lah, tetap TV adalah pilihan menurut saya. Tetap gitu. Pilihan ya Pak? Ya, cuman lebih efisien sekarang karena eranya udah digital. Kalau dulu seperti tadi aku cerita, kalau membuat sesuatu program kita harus dengan teamwork. Tapi kalau sekarang, ya itu tadi Mbak Astrid punya hak untuk bikin video klip, ya kayak podcast kayak begini, kayak Mas Gondrong bisa apa gitu bikin. Channel YouTube juga ya? Ya, itu. Ngomong soal media sosial ini seru mungkin. Ya. Kita lanjut lebih Bisa lanjut ya. nanti dulu ya Pak ya, kita Siap. Soalnya lebih seru lagi nih. Siap. Oke. Oh iya, Ndrong. Tapi Asik. kita udah pembicaraan yang berdaging gitu. Daging segar. Daging segar. Wahyu. Mantap, Pol. Nah, sekarang ini kita mau tanya ke Pak Daniel nih. Iya. Tips dari Pak Daniel, seorang profesional dari SCTV. Asik. Personal. Profesional. Apa sih, Pak?
Pak, tips bagi anak muda yang ingin bercita-cita sebagai broadcasting gitu Iya. di era sekarang. Cita-cita anak muda ya, cita-citanya Mbak Astrid apa, cita Mas Gondrong apa. Tapi tipsnya begini, jadikanlah budaya itu adalah sentral dari sebuah konten, artinya budaya kita sendiri. Karena sekarang kan sudah terjadi asimilasi budaya ya, jangan terbawalah jadi budaya luar lah. Jadi kita tetap punya jati diri bahwa konten ini adalah made of Indonesia, made in Indonesia sendiri, menyesuaikan budayanya. Jadi kita menjadi kontrol lah, diri kita kontrol. Karena ya tadi everybody is broadcaster. Kalau kita nggak bisa kontrol terhadap konten itu, kita akan terjerumus. Jadi kita akan jadi pengekor terus gitu. Nah itu yang menurut saya yang terbaik untuk teman-teman generasi sekarang. Dan jangan membatasi dalam mengeksploitasi karya. Bebas saja karya, tetapi tetap core-nya adalah kebudayaan Indonesia. Made Gitu. in for Indonesia. Ya, gitu. Untuk masalah ketika kan Bapak tadi bilang jangan menjadi ekor gitu ya Pak. Ya, Tapi mungkin ketika saya melihatnya untuk di era saat ini ya Pak, era sekarang kan fenomena. Iya. Ketika ada satu hal baru, otomatis semuanya pada ngikut gitu loh Pak. ya. Istilahnya FOMO Pak. zaman Iya istilah itu. sekarang FOMO. 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 Nah istilah orang Iya. Jawa melok. Melok. gitu, Pak. Dan menurut saya ya itu Pak yang bikin susah gitu loh. Iya. Kita berkreativitas sekarang kayak udah ada ini terus kita ikut-ikut gitu loh Pak. Untuk Iya. kita sekarang itu sangat memudahkan itu. Ya, ya. Mungkin ada tanggapan mengenai hal itu Pak. Ya, jadi trend center itu bisa dibuat sebetulnya. Trend center bisa dibuat. Jadi kalau kita akan menjadi trend center, buatlah kita sesuatu yang jadi bukan ikut trend center, tadi kita jadi senternya tren, itu aja. Senternya tren. Apa? Ya tadi buktikan aja sesuatu. Karena memang kalau di medsos itu tidak ada parameter yang yang membuat menjadi indikasi sebuah konten. Memang sulit ya. Karena dunia ini sudah jadi bebas, siapapun menjadi broadcaster itu. Tapi kalau saya sih intinya tetap kita harus berbudaya, diri kita harus berbudaya. Itu aja. Memegang erat budaya kita. Iya. Jangan Apalagi kita anak muda. FOMO ya. FOMO Pak. FOMO. Tapi ya emang gitu sih Pak. Kayaknya mungkin ketika anak muda berprinsip seperti apa yang Bapak bilang, mungkin anak muda Jauh bakalan berbeda tetap gitu. memegang budaya terus dan mungkin bakalan itu tetap menjadi center terus. Iya. untuk budaya. Iya. Sekarang kan banyak orang yang lupakan hal itu loh Pak. Betul. Apalagi anak muda. Apa menurut pendapat Mas Gondrong Waduh apa ini? Pendapat apa ini? Pendapat apa ini tentang Pak? kebudayaan sebagai anak muda? Tentang kebudayaan. Ini dari saya sendiri aja ya Pak, gimana? Jujur saya juga nggak yang mendalami hal itu gitu Pak, tentang Iya. kebudayaan hal itu. Cuman ya saya sedikit kadang suka heran gitu loh Pak, yang membuat anak muda sekarang tidak mengerti budaya sendiri atau mungkin tidak suka akan hal itu, saya juga mikir. Tapi sebagai anak muda, ya saya mencoba untuk ingin menggali hal tersebut gitu Pak. Iya. Mungkin dengan mencari tahu, dengan mungkin jika Itu sudah jadi ide konten. ide konten. Sudah jadi ide konten. Jadi ingin memberitahu. Nah itu kan jadi trigger untuk menciptakan sebuah konten. Keinginan tidak tahu itu kan jadi konten sebetulnya. Iya kan? Karena keinginan tidak tahu, bagaimana orang supaya tidak tahu. Jadi penggalian itu sebenarnya sudah jadi konten. Bagaimana konten keingintahuan bisa dijadikan tahu untuk orang lain gitu. Gitu. Tinggal Kayak bagaimana kita mengolahnya ya Pak. Betul. Bagaimana kita harus mengolahnya. Kemudian dia tadi diri kita adalah kontrol sendiri, kontrol kita, ya kan. Jadi quality control itu ada di kita. Memang kayak di TV kan juga begitu. Sebelum masuk ke sebuah tayangan harus ada quality control. Hal-hal yang kemungkinan layak menurut sutradara, tapi tidak layak untuk seorang penonton atau pemirsa.
ada quality controlnya di sebuah TV, yaitu QC, departemen QC. Nah, sama halnya tadi pertanyaan, kita akan jadi controller kalau karena ya everybody is broadcast tadi itu harus jadi kontrol apakah layak apa enggak. Jadi supaya konten itu bisa menjadi konten yang bermanfaat ya, ada edukasinya. Gitu Mas Gondrong sama Mbak Astrid. Cukup menarik. Mungkin saya sedikit memberi gambaran sedikit lah atas ngobrol-ngobrol ini tentang Siap, center kita tetap di budaya gitu. siap. Oke Pak Daniel, Ya. setelah pembicaraan berdaging dan seru tadi, Ya. mungkin ada kata-kata hari ini untuk sobat BTS nih. Ya. Apa, Pak? Kata-kata hari ini untuk para muda BTS ya. Iya. BTS itu Bincang topik seru. bincang topik seru. Baik untuk para muda BTS yang nonton podcast ini, kata-kata hari ini adalah bad news is good news. Bad news is good news. Terima kasih ya Pak Daniel. Terima sudah kasih hadir di Mbak podcast Astrid, BTS. Mas Gondrong. Semoga sukses terus. Ya. Ya. Amin, Oke. amin. Yuk. Yuk kita closing saja ya, langsung saja. Ayo, see you. you. Sampai jumpa lagi di Sobat BTS selanjutnya. Ya. Ciao.